Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang ilmu kalam, memahami akidah dengan berbagai teologis dan filosofis. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri. Dari saya, Farel Al-Ghifari dengan nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Altaf dari absen 7. Perkenalkan, saya Eva Luna Nur Aulia, nomor absen 37. Saya Amelia Naila Hakim, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Janet Rana Joharmansyah dari absen 12. Perkenalkan, saya Venisa Naulia Sahra, nomor absen 11. Nama saya Muhammad Ezar Fikriansyah, absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Azam Rabani Muhida, absen 9. Bagian yang pertama yaitu definisi umum. Apa itu ilmu kalam? Secara istilah, ilmu kalam adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas tentang akidah, keyakinan dengan menggunakan dalil-dalil rasional dan logika untuk membela dan menjelaskan ajaran Islam, terutama mengenai sifat-sifat Allah, kenabian, dan hal-hal gaib. Singkatnya, ilmu kalam berarti ilmu teologi Islam yang bersifat rasional atau logis. Secara bahasa, ilmu kalam berasal dari dua kata bahasa Arab. Yang pertama ialah ilmu, artinya pengetahuan, dan yang kedua ialah kalam, artinya perkataan atau ucapan. Jadi, secara bahasa, ilmu kalam berarti ilmu tentang perkataan. Disebut demikian karena para ulama awal sering berdiskusi dan berdebat menggunakan argumen lisan berupa perkataan untuk membahas masalah keimanan dan akidah. Namun, istilah ini kemudian berkembang menjadi nama khusus untuk ilmu yang membahas keyakinan agama dengan pendekatan yang lebih rasional. Menuju aliran yang pertama ialah aliran Khawarij. Sejarah aliran Khawarij. Khawarij berarti mereka yang keluar. Julukan bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang memisahkan diri. Mereka juga menamai diri demikian mengacu pada Quran surah An-Nisa ayat 100 yang berarti keluar berperang menegakkan kebenaran. Nama lain mereka Haruriyah, diambil dari desa Harur, tempat 12.000 Khawarij berkumpul memilih Abdullah bin Wahad ar-Rashidi sebagai imam. Cikal bakal Khawarij sudah ada sejak zaman Nabiullah Muhammad SAW, tepatnya pada kasus Dzul Khawaisirah. Sebagai tambahan informasi, kasus Dzul Khawaisirah ialah di mana para bapak Khawarij memiliki perilaku yang tidak sopan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Mereka mengecap bahwa Nabi Muhammad tidak adil dalam membagikan harta perperangan. Kemudian mereka memberontak terhadap Utsman dan Ali dengan doktrin memberontak pemerintah sah adalah bagian dari agama. Mereka dinamakan Khawarij karena keluar dari jamaah atau jalan mayoritas muslim. Sekte-sekte dan doktrinnya. Yang pertama ialah Al-Muhakkimah. Kelompok Khawarij asli yang menolak tahkim antara Ali dan Muawiyah dengan semboyan la hukmu illa lillah, hukum hanyalah milik Allah. Berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 57, mereka menganggap tahkim bertentangan dengan perintah perang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9. Nya adalah Al-Azariqah, sekte yang paling radikal, menganggap setiap muslim yang tidak sepaham atau tidak berhijrah ke wilayah mereka sebagai bagian dari orang-orang yang musyrik. Yang ketiga ialah An-Najdah. Mereka menganggap muslim yang tidak sepaham sebagai kafir dan kekal di neraka. Namun, pengikut mereka tidak kekal di neraka meski dosa mereka besar. Yang keempat ada Al-Ajaridiyah. Mereka berpendapat tidak wajib hijrah. Harta rampasan perang hanya milik yang terbunuh, dan anak kecil tidak dianggap musyrik. Bagian yang unik ialah surat Yusuf bukan bagian dari Al-Quran. Bagian yang kelima ialah As-Sufriyah. Mereka membedakan dua jenis kafir. Yang pertama ialah kufur an-ni'mah, mengingkari nikmat, tidak keluar dari Islam. Dan yang kedua ialah kufur billah,
mengingkari Tuhan, keluar Islam. Dan yang terakhir ialah al-ibadiyah, dianggap paling moderat. Mereka berpendapat Muslim berdosa besar bukan mukmin, melainkan muwahhid sebagai kafir nikmat yang tidak keluar dari Islam. Mereka juga menganggap wilayah Muslim sebagai dar at-tauhid yang tidak boleh diperangi, dan hanya kuda atau alat perang yang boleh dirampas dalam perperangan. B. Aliran Syiah. Syiah secara bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian Islam, Syiah merujuk pada orang-orang yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib. Menurut McDonald, nama Syiah adalah ejekan dari kaum Sunni kepada para pendukung Ali. Namun, menurut Watt, nama ini justru diciptakan oleh para pengikut Ali sendiri. Menurut As-Sahrastani, Syiah adalah kelompok yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib dan berpendirian bahwa kepemimpinan umat Islam atau imamah harus berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian, baik secara terbuka maupun rahasia. Munculnya aliran Syiah karena ulah Abdullah ibnu Saba. Dia adalah seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan merusak agama ini dari dalam, karena mereka tidak mampu mengacaukannya dari luar. Abdullah ibnu Saba melancarkan propaganda dengan menyebarkan fitnah. Dia menyebarkan 3 propaganda utama. Pertama, Nabi Muhammad berwasiat agar Ali jadi khalifah. Kedua, Nabi Muhammad dan Ali akan kembali di akhir zaman. Ketiga, Ali memiliki sifat ketuhanan dan bisa mengetahui hal gaib. Sekte-sekte dalam Syiah. Kiai Haji Sirajuddin Abbas menyebutkan bahwa Syiah terpecah menjadi 22 golongan. Namun yang paling utama ada 6 sekte. Yang pertama, Syiah Sabaiyah, yakni pengikut langsung Abdullah ibnu Saba. Sekte ini termasuk Syiah Ghaliyah atau Syiah yang keterlaluan dan berlebihan. Yang kedua, Syiah Kaisaniyah, yakni pengikut Mukhtar bin Ubay As-Saqif. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali, tetapi mereka yakin bahwa Imam Syiah adalah maksum atau tidak berdosa dan mendapatkan wahyu dari Allah. Yang ketiga adalah Syiah Imamiyah, yakni sekte yang percaya kepada 12 imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad, dimulai dari Ali bin Abi Thalib hingga keturunannya yang ke-12. Yang keempat adalah Syiah Ismailiyah, yakni hanya mempercayai 7 imam saja, dimulai dari Ali bin Abi Thalib dan diakhiri Ismail bin Ja'far As-Shadiq yang menghilang dan akan keluar pada akhir zaman. Yang kelima adalah Syiah Zaidiyah, yakni pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang berkembang di Yaman. Sekte ini termasuk yang tidak bulat atau tidak berlebihan. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman meskipun tetap berkeyakinan bahwa Ali lebih mulia dari ketiganya. Dan yang terakhir adalah Syiah Qoromitah, yakni kaum yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari kata Arab arja'a yang berarti menunda. Nama ini diberikan karena mereka menunda penghakiman terhadap pelaku dosa besar, terutama dalam konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kelompok Khawarij. Mereka berpandangan bahwa urusan penghakiman adalah hak Allah di akhirat nanti, bukan manusia. Murji'ah muncul pada abad pertama Hijriyah dengan tokoh-tokoh awal seperti Abu Hasan As-Shalihi, Yunus bin An-Namiri, dan Ubaid al-Muqtalib. Gerakan ini lahir sebagai reaksi terhadap kelompok yang mudah mengkafirkan pihak lain akibat konflik politik. Misalnya, mereka menolak mengkafirkan pendukung Ali bin Abi Thalib atau Muawiyah, dan tidak menyalahkan siapapun dalam peristiwa seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Pada awalnya, Murji'ah hanya terlibat dalam persoalan politik dan kekhalifahan. Namun, dalam perkembangannya, mereka mulai masuk ke bidang teologi Islam. Tokoh lain yang muncul pada masa ini antara lain Hasan bin Bilal al-Musni dan Abu Salat As-Saman. Aliran Murji'ah terbagi menjadi 2, yaitu Murji'ah moderat dan Murji'ah ekstrim. Murji'ah moderat berpendapat bahwa orang mukmin yang berbuat dosa besar tidak menjadi kafir dan tidak kekal di neraka. Mereka percaya bahwa taubat diterima Allah dan
iman cukup untuk menyelamatkan seseorang selama ia masih mengakui keesaan Tuhan. Murji'ah ekstrim dibagi menjadi 4. Al-Jahmiyah berpendapat bahwa iman cukup hanya di hati, walaupun lisan menyatakan kekufuran. Al-Sholihiyah menekankan bahwa yang penting adalah pengetahuan tentang Tuhan, bukan ibadah lahiriah. Al-Yunusiyah meyakini bahwa perbuatan maksiat tidak merusak iman. Al-Khosaniyah menganggap pelanggaran hukum Allah tidak menghilangkan keimanan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang aliran Jabariyah. 1. Tentang sejarah Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Kedua, doktrin ajaran Jabariyah menurut aliran Jabariyah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Sehingga aliran ini dikatakan fatalism atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. 1. Sejarah Qadariyah. Latar belakang politik. Muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan Muawiyah yang dinilai korup dan menjadikan kekuasaan sebagai warisan. Para ulama yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah menolak pandangan bahwa perbuatan manusia ditentukan oleh Tuhan, melainkan hasil pilihan manusia sendiri. 2. Doktrin ajaran Qadariyah. Ajaran Qadariyah didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang menekankan kebebasan manusia dalam memilih antara iman dan kekafiran, serta konsekuensi dari pilihan tersebut. Contohnya adalah Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 yang menyatakan bahwa barang siapa menghendaki untuk menjadi orang beriman, maka berimanlah, dan barang siapa menghendaki untuk menjadi orang kafir, maka kafirlah. Kita berpindah ke Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam rasionalis yang muncul pada abad ke-8 Masehi, dipelopori oleh Wasil bin Atha. Ia menekankan penggunaan akal dalam memahami agama dan memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama, tauhid. Allah Esa dan sifatnya tidak terpisah dari zatnya. Yang kedua, keadilan Tuhan. Manusia punya kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang ketiga, janji dan ancaman Tuhan. Dosa besar tanpa tobat akan dihukum di akhirat. Yang keempat, di antara dua posisi. Pelaku dosa besar bukan mukmin, tapi juga bukan kafir. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu wajib menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mu'tazilah sempat menjadi mazhab resmi pada masa Khalifah Al-Ma'mun, namun kehilangan pengaruh setelahnya dan digantikan oleh Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah didirikan oleh Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari yang lahir pada 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada 324 Hijriah atau 935 Masehi di Basrah. Awalnya pengikut Mu'tazilah hingga usia 40 tahun. Keraguannya muncul setelah debat dengan gurunya, Ali Al-Jubai, tentang nasib mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat, di mana Al-Jubai tidak bisa menjawab. Al-Asy'ari kemudian meninggalkan Mu'tazilah karena terlalu mengedepankan akal dan beralih mengembangkan teologi yang mendahulukan dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, membatasi filsafat. Pemikirannya mudah dipahami dan melahirkan banyak pengikut, menjadikannya dikenal sebagai penentang Mu'tazilah. Aliran ini disebut juga Ahlus Sunnah wal Jamaah karena berpegang pada sunnah dan mendapat dukungan luas. Doktrinnya kemudian dikembangkan oleh ulama besar seperti Imam Al-Ghazali. Aliran Maturidiyah adalah mazhab teologi Islam yang didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Aliran ini menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu,
serta dianut luas oleh pengikut mazhab Hanafi. Maturidiyah meyakini bahwa akal dapat mengenal Tuhan, tetapi syariat tetap berdasarkan wahyu. Allah memiliki sifat-sifat kekal yang tidak terpisah dari zatnya. Manusia memiliki kehendak bebas, namun tetap dalam kehendak Allah. Iman menurut Maturidiyah adalah pembenaran hati, tidak bertambah atau berkurang karena amal. Aliran ini bersifat rasional, moderat, dan menekankan keadilan serta tanggung jawab manusia. Menuju bagian yang paling terakhir ialah perbandingan aliran-aliran. Dalam perbandingan aliran, kami membagi perbandingan ini menurut beberapa faktor. Faktor yang pertama ialah akal dan wahyu. Berdasarkan akal dan wahyu, aliran Mu'tazilah menganggap akal dapat mengetahui Tuhan, baik serta buruk, dan kewajiban bersyukur sebelum wahyu turun. Wahyu berfungsi sebagai konfirmasi dan penjelas rincian. Menurut aliran Asy'ariyah, wahyu mutlak menentukan baik serta buruk dan kewajiban. Akal tidak berperan. Dalam Maturidiyah atau Samarkan, akal bisa mengetahui Tuhan dan baik serta buruk, tetapi wahyu yang menetapkan. Dalam Bukhara, pengetahuan diperoleh akal, tetapi kewajiban diketahui melalui wahyu. Yang kedua, berdasarkan iman dan kufur. Dalam aliran Khawarij, iman harus dibuktikan dengan amal. Pelaku dosa besar dianggap sebagai seorang yang kafir. Dalam aliran Murji'ah, iman cukup dengan pengakuan hati. Amal tidak mempengaruhi status iman. Dalam aliran Mu'tazilah, iman mencakup ikrar, pembenaran, dan amal. Pelaku dosa besar disebut fasik, bukan seorang yang kafir. Dan Asy'ariyah, menurut aliran ini, iman adalah pembenaran hati, tasdik, sedangkan amal bagian dari Islam. Dosa tidak membuat kafir, tetapi melemahkan iman. Yang ketiga, perbuatan manusia. Perbandingan dari Jabariyah. Manusia tidak punya kehendak bebas. Semua perbuatan ditentukan Tuhan atau fatalisme. Dari Mu'tazilah, manusia bebas memilih perbuatan dan pertanggungjawaban penuh atau Qadariyah. Dari Asy'ariyah, perbuatan manusia diciptakan Tuhan, tetapi manusia mengupayakan. Dari Samarkan, Tuhan wajib berbuat baik, manusia memiliki kebebasan terbatas. Dari Bukhara, mirip Asy'ariyah, tetapi Tuhan pasti menepati janji atau pahala atau siksa. Nomor 4, dari kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Mu'tazilah, Tuhan adil, kebebasan manusia membatasi kekuasaannya. Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Asy'ariyah, Tuhan berkuasa mutlak, segala terjadi atas kehendaknya, termasuk perbuatan manusia. Dan yang terakhir, sampailah kita kepada bagian penutup. Atas kesalahan dan kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya. Tetapi sebelum kami menutup presentasi kami, ada sepatah kata dan potongan hadis yang ingin kami sampaikan, yaitu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.